A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu, dan perempuan-perempuan yang dibentengi, yang bersuami maksudnya, yang suci, yang merdeka. Ini lanjutan dari hurrimat. Diharamkan juga siapa? Orang-orang yang dibentengi, yang sudah bersuami, minan nisa'i, dari perempuan-perempuan. Iya, istri orang itu haram untuk dinikahi gitu. Illama, kecuali apa, malakat, yang telah memiliki kekuasaan, yang telah memiliki apa, aimanukum, tangan-tangan kanan kalian, sumpah-sumpah kalian memiliki secara sah, maksudnya melalui ikatan perkawinan. Kitaballahi, sebagai ketentuan, ketetapan, tulisan, catatan, ya ketetapannya Allah, alaikum, atas kalian, wa uhilla, dan dihalalkan, lakum, untuk kalian, apa ma, semua, wara'a dzalikum, yang ada di belakang itu semua, selain yang tadi disebutkan, keluarga karena darah, keluarga karena sepersusuan, keluarga karena ikatan perkawinan yang dilarang dinikahi, termasuk juga istri orang haram untuk dinikahi. Nah, selain itu boleh kalian nikahi. Dihalalkan bagi kalian apa semua dibalik selain itu semua, antabtagu, dengan niat untuk kalian mengusahakan siapa kalian, bi amwalikum, dengan menawarkan harta-harta kalian, muhsinina, sebagai orang-orang yang ingin menikah, ingin kawin dengan ikatan pernikahan yang tulus, ingin menjaga diri, ingin membina keluarga. Ghairu musafihina, bukan sebagai orang-orang yang hanya singgah untuk berzina. Famastamta'tum, fama, maka setiap sesuatu, ialah istamta'tum, telah menikmati siapa kalian, bihi, dari ma, minhunna, dari nisa, fa'atuhunna, maka kasihlah, maka datangkanlah, berikanlah, wahai kalian, terhadap nisa, ujurahunna, terhadap maharnya nisa, faridotan, sebagai ketentuan, sebagai kewajiban, sebagai hak untuk nisa. Wala junaha, dan tidak ada dosa, ialah maujud, alaikum, atas kalian, fima, tentang apa, taradaitum, yang saling rela siapa kalian, bihi, tentang ma, mim ba'dil faridati, dari sesudah ketentuan. Innallaha, karena sesungguhnya Allah, ialah, karena ada siapa Allah, ialah aliman, maha mengetahui, hakiman, maha bijaksana. Kalian boleh menikah selain dengan yang tadi diharamkan, disebabkan keluarga karena darah, keluarga karena persusuan, keluarga karena ikatan perkawinan. Selain itu boleh kalian, dan istri orang, selain itu boleh kalian nikahi dengan ngasih mahar, dengan niat tulus untuk menikah, membangun rumah tangga, bukan untuk berzina. Maka kasih mahar yang pantas, yang layak, yang mulia, yang memberikan penghormatan. Tapi ketika sudah saling rela, mahar itu sesuai kesepakatan, kok istrinya kemudian meringankan, itu tidak ada dosa, karena mahar itu adalah kesepakatan antara pihak suami dan istri.
tapi tetap harus disandarkan kepada Allah karena Allah itu maha mengetahui. Jangan sampai sebenarnya terpaksa tapi seakan-akan sama-sama rela. Tidak boleh begitu. Allah mengetahui, Allah maha bijaksana. Waman adapun siapapun ialah lam yastati' tidak mampu siapa man minkum man penjelasannya man minkum dari kalian tidak mampu taulan terhadap karena suatu keadaan terhadap biaya pernikahan dan keadaan yang lain, keadaan sosial, keadaan lain-lain, ayyang kiha tidak mampu. Taulan itu karena keadaan. Ayyang kiha tidak mampu terhadap menikahi siapa man al-muhsanati terhadap perempuan-perempuan yang terjaga kesuciannya, al-mu'minati yang beriman, famin ma maka silahkan nikahi terhadap dari apa malakat yang telah memiliki siapa apa aimanukum tangan-tangan kanan kalian, min fatayatikum dari gadis-gadis yang kalian miliki, al-mu'minati yang beriman. Wallahu adapun Allah ialah a'lamu lebih mengetahui lebih mengetahui bi imanikum terhadap iman kalian, ba'dukum adapun sebagian kalian ialah min ba'din dari sebagian yang lain. Ingat, manusia diciptakan dari sama-sama semua dari Adam, dari satu bahkan dari satu entitas hidup, sehingga ukuran kemuliaan dan seterusnya itu bukan diukur berdasar ukuran biologis, tapi berdasar keimanan. Makanya Allah yang maha mengetahui keimanan kalian. Adapun hal-hal biologis yang fisik, sebagian kalian dari sebagian yang lain sama saja. Fankihuhunna maka nikahilah wahai kalian terhadap fatayatikum biizni ahlihinna dengan izin keluarganya fata mukminat, wa atuhunna dan datangkanlah kasihlah wahai kalian terhadap mukminat ujurahunna terhadap apresiasi maharnya mukminat bil ma'rufi dengan cara yang ma'ruf, yang baik dan dikenal, muhsanatin sebagai perempuan itu sebagai yang tulus dalam pernikahan, ghairu musafihatin bukan sebagai pezina, wala muttakhidati akhdan dan bukan sebagai yang mengambil terhadap muttakhidati akhdan itu kekasih-kekasih gelap, simpanan gitu. Intinya musafihat dan muttakhidati akhdan itu bukan dalam pernikahan yang tulus. Fa idza uhsinna maka apabila telah dinikahi siapa mukminat, fa in ataina maka apabila mendatangi atau melakukan siapa si istri ini bifahishatin terhadap suatu perbuatan dursila yang keji, yang hina, fa'alaihinna ini yang fatayat maka apabila telah dinikahi siapa fatayat kemudian melakukan siapa fatayat terhadap perbuatan dursila, fa'alaihinna maka ialah menimpa atas fatayat apa nisfuma adapun sebagian setengah dari apa alal muhsanati atas perempuan-perempuan merdeka minal azabi. Penjelasannya nisfuma itu dari azab.
Zalika adapun itu semua ialah liman untuk orang khasyia yang gentar terpukau, yang takut siapa man al-anata terhadap takut terhadap terjerumus ke dalam kejahatan. Minkum dari kalian, man itu dari kalian. Wa antasbiru adapun bahwa bersabar siapa kalian ialah khairun lebih baik lakum untuk kalian. Wallahu adapun Allah ialah ghafurun maha pengampun, rahimun maha penyayang. Lihat, kalau orang tidak mampu secara finansial misalnya, atau kondisi sosial, atau kondisi keadaan atau keadaan apapun sehingga dia tidak mampu untuk menikahi perempuan beriman yang merdeka, maka boleh menikahi budak yang tidak merdeka, perempuan tapi yang mukminah tetap saja. Allah tahu terhadap keimanan kalian, sebagian kalian dari sebagian yang lain. Budak dan merdeka itu derajat biologisnya sama, yang membedakan adalah keimanannya. Maka budak yang lebih beriman itu lebih mulia daripada orang merdeka tapi tidak lebih beriman. Dan yang paling tahu tentang keimanannya seseorang itu adalah Allah. Oke. Maka boleh kalian menikahi budak sehingga tidak butuh finansial yang sangat besar. Tapi tetap saja nikahi mereka dengan izin keluarga mereka, dan tetap kasih mereka mahar yang layak, yang pantas, yang terhormat, dengan cara yang baik dan dikenal. Dan nikah itu dalam rangka membangun keluarga dengan tulus dalam pernikahan, bukan untuk zina, bukan untuk sebagai kekasih gelap, begitu. Dan ketika si budak perempuan ini yang tidak merdeka ini kemudian sudah dinikahi, kemudian melakukan perbuatan dursila karena mereka secara status sosial sangat rentan untuk digoda, maka hukuman kepada mereka hanya setengah dari apa yang seharusnya dihukumkan kepada perempuan merdeka, karena perempuan merdeka lebih terjaga. Nah, ini semua kalian menikahi budak itu karena tidak mampu secara finansial, itu untuk orang yang takut terjerumus dalam kejahatan. Tapi bersabar itu lebih baik. Bersabar itu ya tunggu sampai lebih mapan, keadaan lebih mendukung, dan menikah dengan perempuan yang merdeka. Sabar sampai semua keadaan mendukung, itu lebih baik bagi kalian. Karena menikahi budak juga rawan melakukan kedoliman, rawan jadi tidak menghargai dan seterusnya. Maka sabar lebih baik bagi kalian. Atau sabar menikah dengan perempuan budak dan tetap menghormati sebagaimana perempuan biasanya, itu juga lebih baik bagi kalian. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim.